Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Di segmen sebelumnya tadi guru kita Ustadz Fahmi Salim telah menceritakan dan juga menjelaskan bagaimana sirah Nabi dan juga para sahabat terdahulu menerapkan kehidupan zuhud di era terdahulu. Nah, namun rasanya sulit ketika kita mengimplementasikan atau mempraktekkan di era modern saat ini yang banyak sekali godaan apalagi di era digitalisasi saat ini. Apakah masih bisa menerapkan kezuhudan itu? Nah, selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Fahmi Salim. Silakan Ustaz. Alhamdulillah kita lanjutin, tadi sudah mendapatkan highlight dari guru kita Ustadz Tile. Masya Allah, kalau tadi saya sampaikan bagaimana contoh-contoh zuhudnya di era klasik. Di zaman yang katanya menurut kita itu adalah yang ideal. Ya, paling ideal, kayaknya susah kita kalau nyontoh begitu ya. Iya kan? Iya Pak ya. Ngaku lo sekarang. Iya, mana ada orang mau tidur pakai tikar pelepah korma, ada? Gak ada. Mana ada orang penguasa, pemimpin, presiden mau tidur di bawah pohon, ya, nyambut tamu, kagak ada. Itu zaman ideal. Nah, gimana sekarang kita kalau ingin bawa turun ke zaman kita zaman sekarang? Zaman yang serba instan, zaman orang banyak pamer, woi, betul, flexing, jalan-jalan, pengalaman pribadi semua diumbar di media sosial. Gimana kita bisa zuhud zaman sekarang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menggarisbawahi perkataan Imam Hasan Al-Basri yang dikutip dalam kitab Az-Zuhd war Raqaiq. Apa kata beliau? Laisa zuhdu fid dunya, kata beliau, tidaklah zuhud di dunia itu dengan cara bagaimana? Bitahrimil halal wa idha'atil amwal. Bukan berarti zuhud itu kita mengharamkan yang halal atau kita menyia-nyiakan kita punya harta dunia. Walakinna zuhda fid dunya an takuna bima fi yadillahi awthaq minka mimma fi yadik. Tapi zuhud itu terhadap dunia adalah ketika kamu memandang dunia itu lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan kamu. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, zuhud itu adalah ketika kamu lebih mengharapkan pahala dari musibah ketimbang keinginanmu untuk tidak diberikan musibah. Paham apa enggak ini? Masih loading. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, sekarang ini zaman orang kita banyak pamer. Ya, kita kalau ingin zuhud di dunia zaman sekarang, maka apa yang perlu kita lakukan zaman sekarang ini? Kita harus melawan, menentang budaya pamer itu dengan apa? Keikhlasan dan kesederhanaan. Ikhlas, sederhana, ya. Nggak perlu semua orang tahu apa yang kita punya. Jangan dikit-dikit kita tampilkan di status, di media sosial. Kita lagi makan bareng sama istri sama anak. Perlihatkan nilai yang bagus anak kita di media sosial. Nggak perlu. Takutnya apa? Takut ain. Saya mah takutnya itu doang. Ya, penyakit ain, bahaya. Orang lain ngelihat kita, nggak semuanya hatinya bersih. Ada aja yang hasut, dengki. Saya pernah upload di status WA, punya anak kucing cakep, main, saya rekam, saya upload. Kagak lama mati itu. Ada perasaan pengen dilihat. Kebahagiaan kita pengen orang tahu gitu, orang tahu kebahagiaan kita. Tapi nggak semua orang yang ngelihat itu senang dengan kebahagiaan kita, betul? Betul. Ya, itu makanya hati-hati, jangan kita sok-sok pamer. Ya, pamer kebahagiaan dengan istri, pamer kebahagiaan dengan anak, pamer kebahagiaan kita bisa naik apa kelas, bisnis kelas pesawat. Ya. Naik anu, kagak, jangan, nggak usah. Cukup kita aja yang tahu, ya. Tidak perlu juga kita meniru gaya hidup orang lain yang mungkin dia kehidupan ekonominya jauh lebih tinggi daripada kita.
Nggak usah kita ngejar, nggak usah kita berbuat seolah-olah kita ini perlu begitu melakukan hal-hal yang di luar hal yang tidak kita miliki. Gitu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Juga hidup zuhud sebagai profesional ini penting. Banyak orang bekerja untuk mencari nafkah, mencari kedudukan ya, yang pantas, ya, gaji yang tinggi. Itu juga harus apa? Menekankan hidup yang zuhud. Zuhud di dunia, ya, bukan dengan pamer, kekayaan, jabatan, prestasi. Tapi kita harus apa? Utamakan, niatkan pekerjaan kita, profesi kita itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah lebih berkah. Amin. Ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Nah, rasanya udah berdiri. Baik, rasanya kalau disampaikan oleh guru kita tadi Ustadz Fahmi Salim yang kalau zaman sekarang itu dikit-dikit upload rasanya pengen kembali ke zaman dulu ya Ustadz ya. Jadi semuanya itu dokumentasi dalam diri kita itu hanya bisa kita simpan saja di album foto ya. Sehingga dulu belum ada tuh kita upload foto. Jadi yang menjadi motivasi kita untuk terus melakukan zuhud dalam hidup kita ain tadi ya, hati-hati terhadap penyakit ain. Nah,